terlintas di benak Anda ketika melihat lahan yang luas namun tidak bisa dimanfaatkan dengan baik? Apa yang Anda pikirkan ketika melihat potensi perkebunan dan juga sumber daya alam yang kaya di satu tempat namun tidak bisa dimaksimalkan oleh warganya? Itulah yang kami temukan di Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Ada lahan kosong, kaya akan keindahan alam dan perkebunan kelapa yang hasilnya sayang sekali tidak dioptimalkan dengan baik oleh warga sekitar. Karena mereka tidak mengerti caranya. Mereka kekurangan sumber daya manusia dalam menerapkan manajemen lahan tani dan juga kurangnya optimalisasi hasil panen perkebunan kelapa. Dengan adanya program P3D dari Kemendikbudristek, kami berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di Somongari menjadi lebih bermanfaat bagi warganya. Kami berencana untuk mengembangkan wisata edukasi kreatif dengan inovasi produk unggulan dari komoditas nira kelapa dengan konsep ESD, Education for Sustainable Development, yaitu penerapan knowledge yang didesain sedemikian rupa agar berdampak seluas mungkin dan selama mungkin, serta dalam pelaksanaannya dipadukan dengan konsep learning by doing, di mana yang menjadi mentor dan menti bersama-sama turut langsung dan belajar bersama untuk melakukan suatu pekerjaan. Program ini berfokus pada pengembangan dan pembinaan manajemen produksi nira kelapa, pemasaran produk nira kelapa, dan pembentukan wisata edukasi pengelolaan nira kelapa yang terintegrasi dengan spot wisata lainnya di Desa Somongari. Tentunya program ini menyasar warga Desa Somongari, khususnya petani sebagai supplier nira kelapa, anak-anak muda Somongari sebagai tim produksi dan marketing, serta kelompok sadar wisata atau Kopdarwis Desa Somongari sebagai motor penggerak pariwisata. Nah, dalam memaksimalkan potensi SDM yang sudah ada, kami melakukan pendampingan kepada kelompok masyarakat yang sudah disebutkan tadi dengan cara pertama, sosialisasi. Pada tahap ini, kami melakukan pendekatan, perkenalan, dan brainstorming konsep kerja kepada kelompok masyarakat yang akan terlibat agar mereka memahami secara penuh hal-hal yang perlu dikerjakan. Kedua, pengadaan peralatan yang dibutuhkan sehingga mempermudah lembaga atau kelompok dalam melakukan produksi dan penjualan hingga pengelolaan tempat wisata. Ketiga, pembinaan dan penyuluhan. Kami memastikan bahwa kelompok masyarakat mendapatkan standar ilmu yang cukup dalam melakukan implementasi program berupa pembinaan manajemen kerja dan pemasaran produk wisata dengan sosial media dan e-commerce. Selanjutnya, melakukan penyuluhan kepada kelompok masyarakat dalam membangun dan membentuk wisata edukasi. Keempat, pelatihan dan praktik. Kami bersama dengan kelompok masyarakat terjun langsung bersama-sama mengimplementasikan perencanaan yang sudah ditentukan. Adapun pelatihan yang kami lakukan antara lain pelatihan bahasa Inggris standar untuk pemandu wisata, pelayanan prima dan pengelolaan homestay, public speaking, dan pelatihan membuat kuliner lokal, serta outbound untuk merekatkan kerjasama antar lembaga. Perlu kami informasikan pula bahwa untuk memudahkan kinerja hubungan antar kelompok masyarakat, kami membuat lembaga perantara berupa unit usaha dan rumah produksi nira kelapa bernama Sari Kelapa Mandiri yang strukturnya diisi oleh pemuda lokal. Lembaga ini yang nantinya menjadi pengelola tetap tempat wisata edukasi pengelolaan nira kelapa. Dalam proses pengerjaan program sejauh ini, Sari Kelapa Mandiri telah menjalin kemitraan dengan Kopdarwis, pemerintah desa, BUMDes, PKK Somongari, kelompok wanita tani, pemuda desa, serta UMKM lokal Somongari, diantaranya Western Manggis dan Keripik Talas. Dalam menjalankan program ini,
kami selalu melakukan monitoring internal dan juga menyiapkan logbook harian bagi tiap anggota tim sebagai petunjuk kerja. Berkat antusiasme yang tinggi dari program yang kami buat ini, membuat kami berinisiatif untuk merekrut volunteer yang bersedia membantu dan mewujudkan program yang kami kerjakan di Desa Sumberngari. Kekompakan tim juga terlihat dari meratanya pembagian job desk dan dilaksanakan dengan baik oleh tiap-tiap anggota tim, dan juga sangat aktif menjadi narasumber, dan ada pula keseruan outbound yang diikuti oleh seluruh anggota tim beserta dengan lembaga dan masyarakat di Desa Sumberngari. Lalu, apa saja yang sudah kami capai dan apa saja indikator keberhasilan dari program ini? Pertama, dari segi perilaku masyarakat. Sejauh ini, kelompok masyarakat sasaran sudah secara mandiri dapat melakukan produksi gula. Selain itu, dari sisi wisata edukasi, kelompok masyarakat sasaran bertambah pengetahuannya. Kedua, dari segi kinerja kelembagaan. Saat ini, kelompok masyarakat sasaran sedang gencar-gencarnya melakukan pembenahan, khususnya di bidang pariwisata. Karena dengan terbentuknya wisata edukasi terintegrasi, maka terbentuklah sustainable tourism. Ketiga, dari segi perubahan fisik. Sari Kelapa Mandiri sebagai pengelola hasil nira dari para petani menambah teknologi dan juga alat-alat serta mesin yang digunakan dalam melakukan percepatan produksi. Keempat, dari segi kemitraan. Kelompok sasaran secara aktif melakukan ekspansi penjualan produk olahan nira kelapa ke berbagai tempat. Selain itu, ada pula luaran wajib dan luaran tambahan yang sudah ditentukan oleh penyelenggara P3D. Luaran wajibnya antara lain: 1. Buku ber-ISBN. 2. Publikasi media dan YouTube. Adapun luaran tambahan: 1. Produk real. 2. Artikel jurnal. 3. Legalitas. Selama menjalankan program ini, kami melakukan controlling bersama dosen pembimbing melalui media online seperti Zoom. Ada. Jadi perubahan itu sangat signifikan terjadi di lokasi maupun di sekitar lokasi. Perubahannya banyak. Kalau saya melihat dari sudut pandang Podaris, kelompok sadar wisata, perubahan fisik diantaranya adalah adanya pelangisasi misalnya, jadi penunjuk arah, kemudian peta wisata itu menjadi penting karena ketika kita membuat program wisata edukasi, salah satunya adalah gula semut, wisatawan harus di-guiding dengan peta wisata, dengan pelangisasi dan masih banyak yang lain. Alhamdulillah setelah adanya program P3D ini, kelompok tani Sari Kelapa Mandiri sedikit banyak sudah ada perubahan dari pemanfaatan nira kelapa yang dulunya sekedar jadi gula, sekarang sudah ada pengembangan untuk menjadi gula semut dan produk-produk lainnya yang menjadikan nilai tambah untuk masyarakat ini. Adanya program P3D di Desa Sumberngari ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi para masyarakatnya dan juga para pemudanya. Kontribusi di UMKM Sari Kelapa Mandiri contohnya dengan adanya relokasi di sekitar rumah produksi seperti pembangunan gazebo, adanya greenhouse, pengedukasian pembibitan pohon manggis, dan ada edukasi tanaman toga.